pilihlah biji berkualitas. Iya. Biji apa nih? Biji top. Kopi yang berkualitas. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formal malah. Balik lagi di acara Lampungan Podcast, saatnya milenial bersuara. Oke, hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. Kedatangan tamu yang bisa kita bilang pengusaha kopi, penikmat kopi. Kita coba dulu ya. Kacamata gua ngembun. Oh, nggak ada AC-nya. Nggak ada AC ya. Oke, kedatangan salah satu pengusaha kopi atau penikmat kopi. Boleh dijelasin, Cis? Intronya, Cis, intronya. Ding 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 ding. Lu mau dibilang apa nih sebenarnya? Pengusaha kopi. Pengusaha kopi nih. Atau penikmat kopi? Kalau penikmat aja kayaknya ya. Penikmat. Tapi kan lu punya usaha. Iya sih, tapi lebih Kita ringkas penikmat aja ringkas ya. pengusaha dan penikmat kopi itu. Boleh. Tepuk tangan dulu buat Kak Tiwi. Kak Tiwi. Kak Tiwi. Selamat datang Kak Tiwi di Lampungan Podcast, di studio kecil kita inilah. Semoga di sini bisa mengedukasi, sharing juga. Apa tuh kita Mudah-mudahan betah di sini. mau mondok malah. Boleh Kak Tiwi perkenalkan dulu. Ini kan tadi hashtagnya saatnya milenial bersuara. Ini Kak Tiwi ini perwakilan dari milenial lah kita ambil. Ini kan salah satu milenial banget nih ya. Soal Lampung kan Ini jangan dipotong ya bos habis ini bos. Ini bos gua nih gini-gini. Soal Lampungan kan belum pada tahu nih Cis. Yeah. Boleh Kak Tiwi? Apa ini? Biodata ya? Boleh. Mafa, Mifa. Nama lengkap Nimas Pertiwi, panggilnya Tiwi boleh. Terus apa ya? Tanggal lahir. Ya, Iya. nggak perlu sih kayaknya. Ngarep Siapa tuh banget deket udah dapat ulang tahun? surprise. Siapa tahu deket-deket ulang tahun loh. Enggak. Udah lewat ya, Kak. Udah lewat. Oke. Hobi push rank Mobile Legends. Dia sebel banget dong kalau gua. Gue sebel sama dia. Gue udah semangat nih pagi-pagi datang Ya, nih oke, ke Salpes. Saya mau ngobrolin template bulan ini ya, promosi bulan ini. Oke. Iya, dia fokus ngereng. Enggak, kalau enggak. Udah gue bilang. Duduk, gua datang. Weh, push rank ya gitu. Sebel banget. Masuk pokoknya. gerbang juga bilang, pusing ya. Mobile Legend payah. Lu udah tahu lama berarti Cis ya sama Kak Tiwinya ya. Lumayan lah ya. Kalau lebih dekatnya 4 bulan ini kali ya. Iya. Yang tiap hari intens Yang ketemu tiap ya. hari. Oke. Ini kayak suami istri tiap hari ketemu gitu kan. Tiap hari pokoknya. Terus Kak Tiwi apa nih kesibukannya? Kesibukannya kuliah pertama. Kedua ngurus anak nggak ada yang ngurus. Sedap udah nikah. Anak. Yang kedua ngurusin kedai. Ngurusin kedai. Kalau boleh tahu kedainya apa nih Kak? Social Space Coffee. Ya. Sosial space. Sospes. Space. Santuy. SOS. SOS. Sosial space. Sisa on semalam. Iya. Tahun semalam. Oh berarti kegiatan ngurus kedai juga tuh Ya, kayak ngurus kedai, kuliah dah. kuliah. Oke. Ini kan sebenarnya temanya ini Cis. Tema kita itu tentang perkopian lah sih ya. Kopi ya. anak Kopi lah kopi entah. banget ya. Entah sistem, entah itu brandingnya gimana, apa pemilihan biji kopi. Ya kan banyak tuh rentetannya kan. Ya. Tapi kita nggak mau nge-judge kalau kita ini ngerti paham kopi enggak. Gak sih, gue juga gak ngerti-ngerti Enggak. amat sih. Kita kan diskusi nih ya. Ini ada Kak Tiwinya ya kan. Nah, itu dia. Karena dia ini termasuk salah satu orang yang punya kedai yang punya karakter tersendiri dibanding kedai-kedai lain. Oke. Apa itu kalau tahu? Specialty kopi. Oh, specialty kopi. Sedangkan kan nih yang lagi marak, you know what I mean. Kalau kata Justin Bieber nih ya, you know what I mean. Kalau boleh tahu Kak Tiwi, kenapa sih milih kopi untuk di bidang yang lagi digelutin sama Kak Tiwi? Kenapa milih kopi ya? Oke. Soalnya kalau milih yang lain nggak tertarik kayak PNS gitu, nggak tertarik ya. Pokoknya yang di bawah-bawah perusahaan besar itu gue kurang tertarik karena gue nggak bisa apa ya, maksudnya jam gue itu kayak diatur gitu. Oke, Kalau misalkan oke. kayak pengusaha gitu kan, Iya. Jam apa orang yang nggak bisa diatur? dua-duanya.
Kalau gue istilahnya apa ya, entrepreneur ya lebih ya, apa ya, enggak juga. Ya bisa dibilang entrepreneur lah. Itu maksudnya jamnya ya semau gua gitu. Mau datang jam berapa ya semau gua kayak gitu sih. Cuman ya ada plus minus lah ya pasti. Iya pasti, benar-benar. Oh makanya itu tertarik di kopi itu, yang dipilih kopi itu karena jam itu ya kak? Karena suka juga sih sama kopi, interest. Interest sama kopi. Awalnya interest. Awal mula Nah, suka sama boleh. kopi nih. Awal mula gua Gimana suka- ceritain? Sampai jam 5 pagi juga ditungguin kok. Iya. Kalau lu mau cerita. Gimana kak? Ya. Enggak ya masalah. Awal mulanya nih, lu tertarik terjun di dunia, ya pasti lu dari barista dulu dong. Iya, kan udah tahu. Gua juga tahu. Gimik sih, pura-pura Gimik ya. pura-pura nggak. Lu pasti dari barista dulu, udah nggak mungkin lu langsung jadi bos gitu kan. Gimana tuh kak Tiwi? Awal mula itu tahun 2017. 2017. Waktu oke. gua akhir semester kuliah tuh skripsi. Jadi skripsi itu kan gua stuck nih, revisi pening kan gitu. Terus ada cutting Iya. gua buat kedai gitu. Di situ gua nongkrong di situ, ngebantuin gitu sampai running, pokoknya dari belum ada bangku sampai ada Oke, bangku oke. gitu. Nah, Ini kedainya kopi nih kak ya? Terus? jadi gue Masa es teh? Iya, ngerti bahasa apa. Terus sambil menyelam minum air, jadi gue sambil belajar gitu. Cuman awal mula pertama gue tertarik itu ke artnya sebenarnya. Oh, Latte latte art. artnya ya, Latte gambar-gambar. artnya. Oke. Karena kalau manual brewing itu kayak gue kayak belum sampai aja gitu loh, pakai logika seduh segala macem, kok ribet banget gitu ya. Jadi kayak lebih ke latte art. Ternyata art itu nggak segampang juga oke, sih oke. sebenarnya gitu. Jadi kenapa gue betah waktu itu ada cerita dikit ya. Iya, oke, Nah, oke. ya. Boleh. Nah, gitu. Gue juga belum denger nih kayaknya Kasih ceritanya. musik dikit. Musik ya, besok edit. Dulu tuh ada namanya apa ya, reuni alumni Reuni di alumni. kampus gua gitu kan. Kebetulan gua panitia. Oh, ayam-ayaman itu bukan? Iya, Gitu ya. Aduh, gua ngerti minoritas. dia mah emang mulu. Terus Terus Kak? udahnya gue jadi panitia di situ. Terus gua kebetulan panitia konsumsi apa ya, acara. Nah, terus untuk konsumsi itu kan ada minum segala macam kayak gitu ya, untuk kopi segala macam. Terus gue disuruh nyari barista kayak gitu Oke. kan. Gue kan nggak asing ya, Iya, kata iya. barista tuh apa gitu ya. Terus gue kayak lu cuma nyeduh kopi doang pakai barista ribet amat gitu loh. Kan cuman kopi gula Iya, udah iya, sih iya, iya, gitu iya. kan. Itu anggapan lo dulu Iya, ya. gue dulu gitu. Ternyata pas gue terus bahas, ternyata seribet itu ya gitu, pakai logika seduh, pakai detik, menit, dah, bla 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 kayak gitu. Nah, Itu untuk ngehidangin di acara itu kak? Yang dicari barista itu? Iya. Oke. Nah gitu. Jadi udah dari situ kan, dari situ terus gue stuck skripsi, terus gue di sininya berapa bulan ya gue lupa, sampai gue kelar skripsi deh gitu. Iya, iya. Nah gue kelar skripsi, udah lulus ya ceritanya Iya, ya, oke, udah lulus ceritanya. ya. Iya, lo S1, lanjut S2. Iya. terus gue tuntutan dari orang tua gue suruh lanjut waktu itu. Oke, suruh lanjut. Suruh lanjut S2, tapi gue nggak mau kaucis di Lampung gitu. Gue pengen keluar lah gitu kan. Iya, oke. Nah tujuan gue waktu itu Bandung tuh kan, asik banget ya anak Bandung. Lagi Bandung, cuy. Tete gitu kan. Terus gue ke Bandung, daftar di Unpad waktu itu, kebetulan lulus sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena gue emang jenius banget ya. Iya sih. Amin jenius sih. Iya. Ya kan? Kalau Jadi, dalam pendidikan jenius, dia pintar dia. percintaan Agak. enggak, jenius dong. Udah, nggak usah diomongin. Terus udah ya. Hah? Apa nih? Terus kak, di Terus? Unpad jurusan apa tuh? Administrasi bisnis. Jadi gue Administrasi bisnis. masih lurus aja gitu, nggak mengkol. Soalnya waktu itu gue daftar Undip ya. Iya, iya. Gue masuk pengen komunikasi karena gue kayaknya keren banget ya anak komunikasi gitu. Gambaran gue gitu Gambarannya. ya. Anak Kalau komunikasi. gambaran gua anak komunikasi tuh cakep-cakep, sumpah. Kan? Cakep berata-rata. Cakep, 70% anak komunikasi. Keren-keren kan gitu. Jadi Isi. kayak gue komunikasi tuh, gambaran gue tuh kayak gue bakal masuk di stasiun TV, bukan Oke. jadi artis ya, Iya, maksud gue iya, kayak oke, tim oke. kreatif segala Tim macam, kreatif. gue tertarik gitu kan. Ternyata nggak lulus gitu, jadi gue udahlah lurus aja lah di bisnis, tetap di bisnis.
kebetulan lulus. Terus pas gue lulus gitu, gue ditawarin di salah satu coffee shop Di Bandung? Enggak, terbesar lah di Lampung. Oh di Lampung malah ya. Oke. Boleh disebutin gak sih? Jangan Kak. Oh jangan. Nanti kalau udah masuk sponsor. Nggak boleh. Dia nggak ngasih duit. Sorry. Coba dia ngasih duit. Di Ya, itulah ya pokoknya. itu yang pokoknya gedungnya hijau itu, Iya, loh, iya, hijau iya. hitam itu ada di Jalan Kedamaian. Spesifik anjir. Terus udahnya, Oh, jangan lupa bayar. udah tuh. Jadi dua-duanya tuh gue imbang Sambil jalan gitu lu, loh. Kak? Enggak, jadi dua-duanya imbang tuh kan gue mau milih yang mana Mm-mm. gitu. Jadi antara gue mau kuliah atau gue mau ke bar Oke, gitu. oke. Terus gue ditawarin masuk situ sama gue keterima tuh S2 kan. S2. Jadi setelah gue itu ada perdebatan lah ya sama bokap Batin gua. ini kayak malah ke Ke bokap ya. bokap kan, jadi bokap gue ya maunya gue ya sekolah aja lah gitu, nggak usah kerja gitu. Sedangkan gue kan maunya kerja gitu, kayak udah umur segini gue masih dibiayain gitu loh gitu. Kecuali emang S2-nya gue sendiri yang biayain gitu kan. Jadi ternyata memang ownernya, bapaknya ownernya itu emang agak kenal sama bokap gue gitu kan. Bapak gue tahu gitu kan. Jadi yaudah sama bokap gue dibolehin. Sebagai apa tuh Kak kalau boleh tahu? Barista. Oh, baristanya malah. Barista Oke. waktu itu. Jadi gue masih ilmu gimana ya, maksudnya kayak banyak orang yang mau masuk situ Iya. tapi gue ditawarin Iya, gitu oke, loh. oke. Jadi kayak kapan lagi loh gue bisa masuk ke sana gitu kan. Ya berhubung ada orda ya. Berhubung ada Tahun orang. itu dia lagi booming-boomingnya kan ya? Iya, Iya. lagi boomingnya gitu kan. Terus di situ ya pengalaman gue pertama kali, ilmu gue nol ya mas Iya, tentang oke, kopi oke. itu kan. Gue harus megang mesin yang bagus, melamar Zoko segala macam dengan banyak bener mesin segala macam lah itu pertama kali pengalaman gue masuk situ. Jadi gue belajar tentang, jadi waktu itu pernah ditanya Tiwi mau fokusnya kemana Iya. gitu kan, mau ke espresso base atau manual brewing kayak gitu kan, karena kan di situ ada 3 bar tuh. Oke. Nah jadi gue sih pengennya tetap ke art gitu ya. Iya, Cuman art. gue kayak oke, kata bos gue kan nggak apa-apa ke latte art. Jadi gini, jadi gue dulu di training sama kawan gue, teman sebar. Jadi Tiu lo harus bisa bikin tulip seminggu, gue kasih jatah gitu. Oke, seminggu. Udah tuh seminggu apa bisa. Lucu gua kalau denger ini. Tiu lo bisa harus bikin love gitu. Gue tulip dulu baru love. Iya, gitu iya. ya. Tidak, gue bikin love gitu. Bikin love kan susah banget Iya, ya menurut iya. gue ya. Udahnya udah tuh, udah set. Ternyata gue bosan, cuman gini-gini doang gitu kan. Ya walaupun itu susah ya, Iya. cuman gue bosan. Parah, susah banget. Nah, terus Kak, Kalibrasi tiap pagi, espresso gitu kan. Terus gue pindah haluan nih, set gitu kan, ke manual brewing. Yang emang lebih fokus, emang belajar semua sih tentang beverage semua itu tuh kan gue belajar juga, cuman gue lebih fokus ke manual brewing gitu kan. Ke manual brewing gue belajar tentang logika seduh, tentang kejuaraan juara tuh gimana sih ya, bisa pakai gini, kenapa alat-alatnya segala Oke. macam. Udah gitu. Terus tadi pertanyaannya apa? Oh jadi lu ini sering lah ya? Enggak, ya mungkin sering ya ikut-ikut lomba-lomba Oh, seduh-seduhan kopi gitu lah. kalau Apa sih misalkan namanya? sering sih enggak ya. Tapi pernah. tapi pernah. Pernah beberapa kali. Juara nggak lu? Enggak sih, Ah. jauh dari kata juara Masih karena cupu berarti. Iya. Bercanda kawan. gua cukup gua. Bercanda bos. Soalnya kalau misalkan kita compare sama yang lain ya, mungkin keseriusan gue tuh masih di bawah rata-rata sama orang yang bener-bener emang serius di kopi gitu kan. Jadi gue pasti selalu salah nggak naikin suhu. Nah itu kan vital banget ya, kalau di manual brewing nggak naikin suhu ya rasanya apa, ngehe banget pasti kan gitu sih. Oh, berarti lu banyak belajar itu di tempat yang pertama lu tadi ya Kak ya? Iya itu Pertama- banyak parah gua Oke, yang malah lu yang udah pengen bener latte art sampai akhirnya udah latte art lu jenuh di situ. Iya, jenuh di situ. Malah fokusnya pindah haluan tuh Iya. ke manual brew. Di situ juga gue nggak tahu ya, maksudnya kayak kopi-kopi geisha yang mahal Oke, gitu kan. Gas Di situ- bean gitu ya, Kak? Jadi gue di situ ya udah kan, bos gue kan waktu itu terakhir ngambil apa sih, gelar kayak kopi-kopi asisten apa ya, gue lupa. Itu kayaknya di London apa ya, gue lupa. Jadi dia bawa gas bean banyak banget gitu Oke. loh, kayak geisha segala macam Kolombia. Kita kan cuman ya udah tinggal seduh Seduh. ya. Kapan lagi kalau gua nggak di situ gitu. Benar. Kayak misalkan attitude Itu harganya gua- mahal. Iya, karena harganya mahal juga kan, sayang gue ya. Lebih baik gue beli make up. Balik lagi kalau cewek skincare, Sat. Kayak misalkan
attitude gitu ya. Gua dulu ya zaman anak-anak kuliah ya kaucus ya kayak namanya anak kuliahan ya. mulutnya gitu kan. Apalagi ya kayak gitulah ya, gue masuk di situ ya berubahlah, gue lebih sopan. Kita kan gimana sih nggak hadap sama customer gitu kan. Customer kayak. Jadi gue emang kena omel terus sih. Cuman ya ada ya gimana namanya ya. Kalau misalkan gue juga nakal nggak kayak gitu mah ya gimana nggak kena marah. Jadi semakin lu di Lu sih situ, nakal. Kak, semakin lu belajar di situ, semakin lu tertarik tuh dengan kopi atau bagaimana? Iya dong, semakin tertarik gitu. Soalnya kayak TDS segala macem. Cuman kayak ngeroster sih yang gue belum pernah. Oke. After lu di satu company itu, ya kan lu cabut nih. Cabut. Apa yang lu lakuin setelah cabut itu? Apa lu ngembangin? Nganggur bos. Iya, gue tahu nganggur kan bentar doang nganggur. Maksud gue apa lu ngelakuin hal ngelanjutin nih yang udah lu pelajarin? Atau keluar dari konteks itu? Enggak dong, tetap gue gimana ya, waktu gue cabut itu pernah ada yang ngomong ya sama gue ya, S2 lu gagal, kayak kopi lu gagal gitu. Lu lihat aja lu ya. Kalau gue tabuk sama gue. Sorry, Kalau gue tabuk Gua sih. potong dikit. Iya. Berapa lama Kak tadi kalau boleh tahu lu di tempat yang pertama? Kurang lebih berapa ya? 6,5 tahunan lah. Anjir, lama juga ya berarti ya di situ. Enggak sih, enggak lah itu enggak lama. 6 bulan ya. 6 bulan kan, tapi kan maksud gua, tapi impact Ayo banding gue. besar kan? Iya dong, parah. Iya. Jadi curhat. Jadi curhat. Agak. Canda. lanjut, Bos. Sampai mana tadi kak? Oh ya, gue tetap ada di jalur itu dong di kopi karena gue emang selain pengen ngebuktiin itu, gue juga suka. Oh, ada dampak. Jadi lu balik lagi ke kedai kopi lain gitu? Iya dong, gue Kerja di tempat kopi lain, kedai lain? iya kerja di tempat dimana gue belajar pertama kali Oke. di tempat kakak tingkat gue itu. Iya. Gara-gara Temen gua tadi kok itu itu. ya, gara-gara Itu temen gua kok. sindiran lu itu Kak. Iya. Yang nyindir-nyindir ke lu. Nggak tuh. nyindir sih, bener-bener ngomong berdua gitu, ngomong kayak gitu. Ya, gue cuman bisa tersenyum lah ya. Iya. Tapi lo lihat aja lo ya. Tersenyum menjadi pohon. Iya, gitu. Si Beb itu. Ingat gue. Terus Kak. Nggak tahu gue ini. Terus apa ya tadi? Oh, ya? balik lagi tuh lo. Nah, balik lagi karena ya gimana dong kalau misalkan gue stop di situ gitu kan, gue kayak jadi orang cemen aja gitu loh, kayak putus di tengah jalan, udah kuliah nggak jadi gitu ya. Bener dong kata orang itu, kalau misalkan Ya, gue oke. berhenti di tengah jalan gitu ya, gue gimana ya, gue nggak mikir deh gue digaji berapa gitu kan, gue juga masih muda, apa sih ekspektasi gue gitu kan. Oh berarti sering gak gajian dong? Gua tuntut. Dikit aja ya. Maksudnya kayak kalau misalkan kita apa ya kak, kerja di BUMN kan pasti gede kan gitu, cuman gue nggak sampai, ya udahlah itu yang penting gue dapet ilmunya gitu, karena kan gue nggak mau selamanya gini, gue pengennya yang punya gitu. Pasti ya. Amin, kita doain. Emang lu doang? Kita doain. Udah punya, ngapain Oh, lu udah doain punya. lagi? Semoga yang kedua. Oke. Terus Kak, kalau kita boleh ngobrol nih ya, apa menurut lo kopi di Lampung ini gimana sih Kak? Apanya Entah nih? itu dari coffee shopnya, entah itu dari penyajiannya, lingkup luasnya aja sih kita ngobrolnya, biar nggak terlalu detail. Kopi di Lampung ya, gue kalau misalkan pengen ngopi yang benar-benar kayak manual brewing gitu ya, gue pasti di tempat satu, nggak boleh kan disebutin, Iya. 1, 3, Kasih sponsor Tiga enggak, enak tempat aja lah mau ya. 3 disebut. tempat lah ya kayak. yang di Lampung lah ya. Pengen di tahu Bandar DM. Lampung, di Bandar Lampung. Pengen tahu DM Kak TV langsung. Iya. Terus Di situ ya gue percaya, kenapa gue mau ngopi, misalkan gini, gue mau spend uang 120 untuk berapa sih, 150 mili gitu Iya, di oke, tempat coffee shop itu, karena memang SDM-nya pertama gitu, yang kedua memang udah jam terbang ownernya, Oke, kayak oke. gitu. Ya kalau misalkan untuk coffee shop gimana ya semua orang tahu lah ya, sekarang lagi zamannya kopi susu gitu. Walaupun oke. sebenarnya kopi susu tuh udah ada sejak lama gitu, cuman bedanya sekarang kan dicampur campur karamel lah, bla bla bla. Cafe Latte kan dulu kopi susu ya kayak. Kopi susu dong, cafe latte gitu. Terus apa ya, ngomongin apa lagi nih? Masih tentang Sabar, Kopi, gue kopi. pikir lu masih mau jawab. Kok mau jadi dia mau nanya sama kita berdua? Gue pikir lu masih mau jawab. Gue jadi lupa mau nanya apaan. Ah, Tio.
Nah ini, kata orang Yahudi nih. Aduh, sampai panas gua. Kak, banyak toh Kak yang nanya kalau tentang kopi nih, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang umum sih ini sebenarnya. Gimana? Kopi enak tuh gimana sih? Menurut Kak Tiwi ya, menurut Kak Tiwi. Menurut gua semua kopi itu sebenarnya enak. Cuman gimana ya? Kalau misalkan di standar kopi gitu kan kayak apa ya, misalkan kayak SCAI gitu kan Iya. punya penilaian grade Grade-grade-nya. gitu. Nah, Sorry, itu aku potong. CAI itu apa? Kamu aja yang nggak tahu nih. Iya, gue juga nggak tahu diem lah. standar Standar. bukan, iya deh kayaknya Standar Coffee Association of Indonesia. Oke, kalau salah ntar dibenerin. Iya, iya. Kalau salah- SNI. SCAI. SNI kayak mana? SCA. SNI sih. Helm Oh. SNI. Iya. Gimana kalau searching dulu kali ya? Syah? Searching. Gue dengernya gue nggak denger, gue dengernya CNI doang. Maaf. Umur. Sorry, umur. Maaf, ini umur. Oke, tadi berarti ada Iya. standar-standarnya gitu, Kak. Cuman kalau menurut gua ya kopi enak semua sih gitu. Cuman sekarang kan prosesnya beda-beda nih. Full wash, natural, semi wash, honey, anaerob, aerob gitu. Cuman mungkin gua nggak favorit di beberapa proses itu di anaerob gitu. Oke. Kalau menurut gua nggak ada ya kopi nggak enak ya. Iya sih. Kopi yang Kopi enak menurut gua tuh semua. kopi yang enak tuh Yang kalau- manis. Bukan, Oh, Kak. enggak. Kopi yang enak itu kopi yang nggak perlu didebatin. Oh bener Lu dong. minum Tinggal habis dinikmatin beres. aja kan. Iya bener. Kalau aku kan anaknya penikmat banget. Iya. Apapun aku nikmati. Terus ngomongin kopi nih, Kak, kan Lampung nih menurut gua salah satu penghasil kopi ya Robusta terbesar ya. ya, Robustanya kan, Robusta Lampung. Menurut lo apa ya potensi yang bisa untuk kopinya itu apa sih yang bisa dikembangin untuk kopi Lampung ini? Apa bisa dibuat kayak apa ya, oleh-oleh gitu? Kalau oleh-oleh kan udah ada nih, atau kayak kita bisa mengadakan event besar nih di Lampung atau bagaimana gitu? Kalau event besar sih sebenarnya udah ada ya waktu itu terakhir tuh gua lomba event besar kopi di Bundaran Gajah. Nah, itu Panas dong. iya, Iya lagi lu jawab. Itu agenda tahunan, Kak, atau agenda tahunan. Itu kan pernah di MPK. Mm-mm. Apa sih nama ininya? Terus tuh terakhir di Bundaran Gajah. Oke. Nah, itu kan event besar tuh. Terus lupa gue. Nah, terus untuk Robusta ya. Iya. Ini bakal kemana-kemana. Sebenarnya kalau dari kopi itu tuh banyak banget ya peluang bisnisnya ya kalau menurut gue ya. Pertama kaskara itu Kulit kopinya? Kulit kopi. Iya. Itu bisa misalkan kita jadiin teh. Iya, teh. Kalau misalkan proses yang udah pengelupasan itu steril ya, bukan yang di tanah gitu kan, itu kan bisa kita jadiin teh. Terus kayak misalkan bubuk kopi yang udah jadi yang udah espresso itu Iya, yang udah iya. basah itu kan itu bisa kita jadiin lulur segala macam. Terus Ampas kita- kopinya ya, Kak, ya? ampas kopi itu bisa kita Oh, jadiin dulu gue sering tuh ngumpulin ampas kopi. apa lulur. Buat lulur? Oh, pantes. Bukan, ada yang request. Ada yang request. Nanti ampasnya sisain ya. Iya. Terus juga bisa buat pupuk sebenarnya, pupuk Iya, tanaman kayak Berarti gitu. kopi ini sebenarnya itu untuk peluang bisnisnya banyak ya, Kak ya? Iya, bener. Biji kopi ya. Biji kopi, udah itu. Tapi kan gini loh, Kak, maksud gue tuh sekarang ini nih orang kayaknya buat kopi itu ya buat-buat aja. Udah label barista itu kayak yang udah lu di belakang bar ya lu barista. Kayak suatu pekerjaan yang mudah didapatkan ya. Padahal, Kak, Padahal enggak, jangan. Padahal Ntar mental. nggak ada duitnya. Iya, ntar mental lu karena udah ya bukan ngomong nggak ada ya. Cuman kalau misalkan kita mau memperkaya diri lo ya jangan jadi barista dong kayak gitu. Ya boleh sih jadi barista, cuman mungkin ada usaha sampingan apa kayak gitu. Yes. Ya. Apa kayak nah, usaha benar. sampingannya. kayak Nggak bisa dijadiin pokok lihat ya. gitu. Iya, Kalau karena dijadiin pokok. Ya lu ngerasain sendiri lah. Gimana? emang barista ya. Kita sama-sama merasakan lah nih. Lu gimana? Di. Dulu gua lama di Sama. Jogja. Oh, Jogja kira sama Mucis. Uci setelah ini. Itu beda cerita. Ya itu. Apalagi tadi gue mau ngomong apa sih? Mandarin mungkin? Mandarin. Apaan Mandarin? Mau ngomong Mandarin mungkin. Malahan kok jadi Mandarin nih, Cis? Enggak loh, Kak. Jadi kan gua ngeliat ya itu tadi yang gua sambungin maksudnya kan orang tuh kayaknya berbondong-bondong pengen mau jadi barista, Oh, iya, mau jadi barista. Padahal menurut gua tuh nggak segampang itu Nggak jadi segampang barista itu. Soalnya gue pernah apa ya?
bukan training ya, kayak kawan gue main gitu kan, kayak cuman ya resiko di dalam bar kan pasti kena air panas dong, kena setrum listrik di mesinnya segala macam ya resiko gitu. Wah Cuman ini ada nih gue nih. Nih. iya kan, Nih ada nih Tuh gue. ada. Nih Sampai hitam ya sih. Kita Nah emang mesin nih. kita emang hitam kayaknya, sikut Kenapa hitam, nih luluran tadi kan? bukan putih hitam ya. terus Kak. Nah itu terus kena air panas aja, au gitu ya. Kalau udah kayak gitu ya gimana gitu loh, mau jadi bener-bener barista gitu. Barista tuh bukan cuman lo stylean hype beast gitu kan, pakai kemeja, lo cakep, bla bla bla, catok gitu. Barista itu ya gitu loh, ya kerja keras, maksudnya kayak Knowledge tuh penting gitu. mengutin sampah iya. Jadi barista tuh nggak sekedar lu buat kopi enak, buat ngelatte art yang bagus gitu, tapi gimana caranya kopi yang enak itu bisa disampaikan ke customer. Nah, dengan baik. itu dia sohib-sohib lampu. Iya, tuh. Barista itu ada Bijak ya, prosedurnya. bro. Bijak ya lo hari ini. Prosedurnya. Bijak Ya ya, enggak bro. untuk meluruskan sih Kak. Kan banyak sih yang kayak, "Oh, gue pengen jadi barista, gue pengen jadi barista." Ternyata kan barista itu ada prosedur-prosedurnya lo gitu. Iya. Ada pembelajaran juga gitu. Yang enggak cuman lu buat kopi, buat produk, udah itu udah nggak gitu Nggak kan. gitu dong. Gua pun ya kalau misalkan untuk cari barista baru di kedai gitu ya. Ya kayak Ucis mungkin tahu ya, gua nggak peduli background lu mau menang kejuaraan nasional, mau lu bisa ngelatih art muka lu sendiri, gua nggak peduli gitu. Kalau attitude lu Muka nol. dilate. Berarti Apa bentukannya? Muka Ya kan dilate. udah saking expert ya. ya benar. Berarti bisa kita kerucutin tuh attitude tuh harus ada di dalam Iya barista dong, ya, Kak, ya? menurut gue attitude itu nomor 1 ya kalau mau jadi barista. Soalnya kan kita ketemu orang baru, ketemu customer gitu kan. benar. Kita nge-treat kalau kita attitude 0 Iya. itu ya misalkan kalau misalkan orang pesen Mbak pesen espresso dong gitu. Itu kan nggak dikit ya, misalkan barista yang emang lu udah pernah minum Iya, espresso iya. segala langsung underestimate. Nah, kalau misalkan nggak punya itu segala macam ya kita kan nggak bisa nge-treat customer itu. Ini tinggal serve aja gitu kan. Nah, iya, nggak Bapak sebelumnya udah pernah minum Kita espresso ngembrol. belum? Ya, Kayak benar, gitu. benar. Kalau kayak gitu nggak ada basic yang kayak gitu, ya menurut gua enggak sih, walaupun skillnya mau kayak mana. Mau gimana ya, Kak ya? Iya, mau sejak Kedekatan itu apa. perlu itu ya, Kak ya? Iya dong. Barista itu. Gitu. Gimana, Cis? Ya, karena gue udah tahu gitu kan. Iya, Jadi dia bos gue. barista 12 tahun. Enggak Oke. sih. Terus itu gue kayak nih pandemi nih ya. Mumpung ada Kak Tiwi nih kita banyak Pandemi. sharing. Udah berapa tahun sih? Mau 2 tahun ya? Pandemi ini iya. udah mau 2 tahun. Sedangkan lu punya kedai udah mau 2 tahun juga. Pandemi ngehe banget sih awal-awal pandemi ya. Sabar ya. Sabar, pertanyaan gue belum kelar. Gue kira udah kelar dia lagi. Salah, bro. Sabar, pertanyaan gue belum kelar. Oke, apa? Terus Iya. kayak ya lu tahu gitu. Hype di kota ini bukan apa ya? Ranah lu. Konsep kedai kopi lu gitu. Terus? Yang lagi hype untuk sekarang ini kan mungkin es kopi susu gitu ya. Es kopi susu, tapi social space ini bertahan dengan identitinya specialty kopi. Oke, jadi menurut gua Lu menangani itunya gimana Belum, sih? sabar. Menangani biar Tetap bertahan Ya. gitu dengan keidealisan itu. Mm-mm. Sebenarnya kalau dibilang idealis sih enggak juga ya kalau Cis, Enggak, ya. karena masih jual kopi susu Karena juga gitu gua, kan. kan suatu kopi specialty itu dikatakan idealis ada beberapa ya, mungkin kayak nggak ada sealernya gitu, harus gas bean bla 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 gitu kan. Cuman gua kalau misalkan idealis ya enggak juga gitu. Kalau idealis udah metong kali, ada gulung tiker usaha gua. Yang penting cuan. Karena kan ya dibalik itu semua kan gua masih harus menggaji seseorang. Iya. Ya kan Lu gitu. ini ada hubungan apa dengan Dan orang-orang di belakangnya kan masih harus gua tanggung jawab gua gitu kan. Kalau misalkan untuk idealis sih sebenarnya enggak juga ya kalau Cis. Gimana caranya untuk bertahan ya kayak walaupun di pandemi gitu kan maksudnya. Diskon dong promo Oh, gitu. Cuman oke. enggak yang gimana ya? Maksud gua Enggak ngejablay gitu lah ya. Emang jablay gimana? Iya, aduh lupa. Tahu awal. kayak misalkan ya
nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, emang nggak punya masalah. Nggak ada masalah ya. Lu mau menjatuhkan harga produk lu sampai 5.000 pun gitu nggak ada masalah gitu. Cuman kan dampaknya gitu ke kita ini loh gitu, yang memang jualnya memang harga normal kayak gitu loh. Ya orang-orang ya pasti kan orang yang nggak tahu kopi misalkan gitu ya, yang cuman tahu kopi susu apa segala macem, alah sama aja kali kopi susu penting udah murah. Jadi kan dampaknya kan ke yang lain ini. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama owner ya salah satu coffee shop specialty parah ya yang ada di Teluk itu, ngajakin promo waktu itu untuk biar bring back manual brew gitu kan, dengan cara 15.000 per cup gitu kan, 15.000 per serving kayak gitu. Cuman dengan catatan ya ayo lo sama-sama kayak gitu lo, sama-sama sesama apa ya, penggelut manual brewing, ada manual brewingnya ya, sama-sama apa ya, buat apa ya, aksi buat sesuatu action lah, supaya bring back manual brew segala macam kopi, cuman ya jangan deh di bawah 15.000 lagi ya kayak gitu, ntar jadinya nggak jalan, nggak sama-sama maju kayak gitu. Ini kan kita mau sama-sama maju gitu loh, karena gimana ya, mau nyalahin juga nggak bisa ya, karena nggak bisa memang udah kesukaan orang tuh yang manis segala macem kayak gitu kan. Pasar ya, kayak lebih tepatnya pasar. Padahal dia nggak tahu dampak ke depannya. Iya. Udah bisa diabetes, men. Tuh bahaya diabetes. Tapi gue agak bercanda bang, yang punya kopi shop. Misalkan gini ya, Kak Ocis ya. Gua misalkan ya ada harga ada barang dong gitu. Misalkan gue beli kopi dengan harga 10.000 gitu. Kalau gue pribadi sih agak curiga ya, misalkan ini bahannya apa ya gitu. Bisa sampai 10.000 nih, ini bahannya apa aja. Seharusnya orang-orang lebih apa ya, lebih teliti. Lebih teliti lah gitu. Ya itu kesehatan loh gitu kan. Ini 15.000, yang lainnya misalkan 20.000, ini cuma 10.000 gitu. Maaf ya, enggak sih. Enggak sih, lebih tepatnya lebih tepatnya maksudnya Kak Tiwi itu mungkin membangun kewaspadaan terhadap kesehatan. Kan kita istilahnya kan kopi-kopi kita ini kan mau ngebangun kopi kita nih ya kan. Lampung kan punya kopinya. Maksudnya kalau udah harganya down banget, menurut gua gimana mau bantu mereka yang di sesama penggelut kopi itu loh. Bayangin coba misalkan kita nih Cis baru buka nih ya. Kita baru buka modal awal yang ya dikit lah, kita usahain nih buka kopi. Kita ngasih harga yang standar. Kebanting kitanya. Ya gua nggak menyalahkan, cuman maksud gua apa ya? Ya harus ada jangan terlalu terlalu jauh banget gitu. Kitanya yang harga 18.000, kita duit patungan 2,5 juta istilahnya. Maksud gua. Oke, Kak. Oke, berarti tadi kan Kak Tiwi udah menjelaskan ya, apakah Kak Tiwi memberanikan diri untuk membuka kedai itu karena alasan yang tadi Kak Tiwi jelaskan, kayak yang gue karena dapat kritikan dari teman jadi harus membuktikan nih, apakah karena itu atau bagaimana nih? Mungkin salah 10 kali ya. Salah 10 banyak. Salah 10 jadi. itu kali. Cuman kalau yang memang pengen punya kedai ya, itu memang gue hobinya nongkrong aja gitu. Jadi mindset gue daripada gue spend money tempat orang gitu, kenapa nggak gue ya spend money tempat gue sendiri gitu. Kan lebih enak ya. Gue keluar duit ya gue cuan juga gitu. Cuan is life. Iya, cuan is life. Ibaratnya cuma bayar HPP ya. Iya ya. Ya paham lah ya. Doi mah emang paham pokoknya. Ya kayak gitu sih. Mungkin ya nggak ada sih. Itu doang karena gue hobi nongkrong. Karena hobi nongkrong itu lebih baik Kak Tiwi spend money untuk di usahanya sendiri, ngegedein usahanya sendiri ya. Cuman kan ya walaupun gue hobi nongkrong mau buat usaha kan, gue ya harus belajar dulu lah gimana sih manajemennya gimana, baristanya segala macam ya. Gue mau gak mau harus kerja dulu. Sulit nggak sih Kak buat kedai itu? Sulit gak buat kedai? Sulit nggak ya Kak? Biasa aja sih. Nah, pasti kan ada. Gak sesulit yang lu ini pikir, men. Pertanyaan umum lah. Kok ya, bisa sih lu buat dibilangin kedai? Ya ada plus minus lah. Kalau dibilangnya struggle ya struggle, namanya usaha ya, nggak ada yang struggle ya. Ya struggle sih gue buat bisnis kopi kayak gitu. Karena gue juga masuk Sospes itu nggak emang direncanakan gitu.
itu nggak sengaja aja gue masuk situ. Dulu kan emang sebelum Sospes tuh gue ngebangun nama kawan-kawan gue tapi Iya. dapat bir, Oke. bukan dapat Oh, kopi. jadi lu sempet nih bikin beer house gitu-gitu ya? Boleh nggak sih? Boleh. Oh, iya boleh. Ya. Boleh apa sempat? Sempat. Sempet. Sebelum di Sospes. Sebelum di Sospes. Jadi berhentinya karena pandemi. Oke. Nggak ketutup bos gitu kan, gaji segala macam tutup di awal pandemi gitu kan. Nggak awal pandemi banget sih, pas mau ribut-ribut di China itulah ya. Nah itu udah sempet agak ambruk gitu. Nah kebetulan jadi dulu owner Sospes ini ada beberapa kan. Oke. Yang pasif, aktif gitu kan. Jadi berempat, pasif 2, aktif 2 gitu. Kebetulan yang pasif yang satu ini mau keluar, Mau cabut gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan, nggak kawan sih ya, maksudnya ya kawan lah ya. Kawan apa enggak nih jadi? Kawan lah. Kawan. Kamu Oke. apa cem-ceman nih? Ya. Jadi kawan gue ya bilang kenapa nggak lo aja gitu loh. Terus gue pikir juga modal dari mana ya gue Oke. gitu. Ya udah modal nekat gitu. Oke. Berarti masuknya ke Sospes ini karena Nggak sengaja aja. nggak sengaja itu tadi. Nggak sengaja. Ya udah nggak apa. Ya udah kayak gitu kok nggak apa-apa sih. Ini Kak diminum Kak tehnya. Emang nggak ada kopi sih, siapa tahu. Ini apa Sospes ya? mau masukin. Agak bosen kan Oh lu. itu apa itu Nggak ya? tahu nih, Itu Ya ini apa itu? asbak siapa nih yang naruh-naruh asbak nih? Ah, Diminum ya. Iya diminum. Diminum dulu. Teh. Tehnya. iya gue juga minum air putih. Soalnya kalau itu pinggang agak pegal. Iya. Sehat Itu belum. ya. Air putihnya belum ada sponsor ya Cis ya? Oh, air putihnya. Bawa sendiri jadi. Oh, air mineral. Air Susu. Iya. Kak, untuk di Sospes sendiri itu kalau boleh tahu kita pakai beans dari mana nih? Beans. Kalau specialty kan pasti banyak nih ya, kopi susu apa gitu. Kalau di Sospes itu kan ada espresso, base, sama Espresso filter. base. Mm-mm. Jadi kalau filter memang ada beberapa yang ngambil dari roaster lokal. Roaster lokal. Gitu. Ada yang memang dari luar gitu ya. Semutnya kita Kita ngambil ya, gitu. se-BM Mau yang TV mana. aja, dia Terus mau yang nggak baca beans pasar yang juga ada. Iya, gitu. benar-benar. Ini lagi laku beans luar atau beans lokal gitu. Cuman kalau akhir-akhir ini beans lokal yang Beans diambil lokal gitu kan. ini. Terus kalau misalkan untuk espresso base ini kebetulan ngambil dari vendor. Dari vendor. Di Jakarta. Di Jakarta. Gitu. Tapi gitu ya. Gua juga kadangan masih ngambil di Lampung. Di Lampung. Oke. Kalau mentok. Nggak jadi prioritas sudah di Lampung dia. Bisa dibilangnya seperti itu ya kan? Bisa dibilang gitu sih. Kenapa nih? Nah itu loh Kak, stigma yang kayak gitu tuh maksud gua. Kenapa kita pelaku usaha di Lampung tapi masih banyak beberapa nggak ngambil beans kopi di Lampung? Kalau gimana ya? Kalau untuk di Lampung kan roster sedikit yang gue tahu ya, maksudnya yang bener-bener udah lomba ya, udah juara 1 segala macam itu kan cuma beberapa gitu kan. Jadi gue ini gimana ya? Karena banyaknya supply nih, banyaknya supply ada di kedai mana gitu. Jadi maksud gue gini, orang datang ke Sospes kalau untuk ngopi yang sama ya buat apa? Oke. Itu yang pertama gitu. Jadi kenapa ngambil di luar, karena biar yang datang di Sospes itu biar ngerasa beda aja Ngerasa loh. beda. Gitu. Bukan berarti kualitasnya nggak bagus ya bagus. Bagus. Cuman ya itu maksud gue kalau misalkan di kedai A ada, di kedai B ada, terus Beans yang sama. di Sospes ada di kedai yang sama, flow-nya Iya. nggak muter gitu kan, kita cuan is live gitu. Apa yang buat beda ya Kak kalau misalkan itu sama itu sama ya kan? Gitu. Jadi ya mau nggak mau lah gitu ngambil dari luar gitu. Tapi terkadang juga tetap sih ngambil dari Lampung gitu. Kalau misalkan apa ya, kita lagi ngeliat nih kedai A, kedai B, kedai C ada nggak sih nih roster sini, roster sini Oke. gitu. Oh kalau nggak ada ya udah ambil aja. Enggak sih. Gitu. Lebih ke purchasingnya lupa report stok habis. Tapi kualitas nggak dong. Standar Enggak. kedai lah. Kalau kualitas ya nggak mungkin nggak enak gitu. Gua bilang tadi kopi nggak ada yang nggak enak kan gitu. Kalau untuk kualitas ya enak gitu. Soalnya pernah menang roasting dan lain-lain ya nggak mungkin nggak enak. Berarti maksud gue berarti kan beans Lampung nih ya masih bisa lah harusnya sangat bisa ya Kak ya. Kalau misalkan emang jadi pembeda tuh Kak, kalau misalkan di kedai kopi A, B, C ini pakai beans Lampung semua nih. Apa itu? Dan brandnya sama semua nih. Apa itu bakal bisa jadi sama itu untuk dirasa atau Enggak.
karena walaupun udah di package gitu ya. Kalau misalkan itu tuh semua sihirnya barista gitu loh. Oke, ya sihir barista. Gimana barista bisa jadi segelas cangkir kopi itu kan hasil kalibrasi dia gitu. Jelas beda dong. Misalkan kerinci, misalkan gini deh, jangan kerinci, semendo ya. Semendo di kedai A, semendo di kedai B, C dan D gitu. Kalau misalkan beda barista ya beda gitu. Gini ya, misalkan semendo gitu ya, udah kalibrasi gitu ya. Misalkan si Ucis nih kalibrasi gitu. Walaupun gua ngikutin dia gitu, pasti tetap akan beda sih walaupun itu sedikit. Magic ya di situnya tuh ya. Iya kan? Magic. Gile loh. Kopi itu magic. Asik. Tiap tangan beda rasanya. Gue gak ngerti tuh bisa kenapa tuh. Gak ngerti gue sampai sekarang kenapa tiap tangan bisa beda. Seduhan ya elah. Orang bilang, ada temen gue bilang udah tinggal sebor-sebor doang gitu. Ternyata tapi nggak enak ngomong sebor-sebor doang. Ternyata nggak segampang itu. Iya, makanya gue bilang lu enak sebor-sebor doang. Tadi mundur ke belakang tadi ke Tiwi kan berarti lebih memahami soal specialty kopi kan, manual brew-nya kan. Nah, maksud gue tuh untuk di manual brew itu kan dulu si manual brew ini gembar-gembor banget nih, ya kan? Semenjak ada transisi, jadi menghilang ada nggak nih? Maksud gua ajakan atau buat teman-teman kalau supaya balik lagi manual brew itu kan kesannya yang seru tuh minum tapi rasa apel ini, bukan gua rasa jeruk, ya kan, debat, jadi itu diskusi. Iya, diskusi. Ada sih, sebenarnya kan ada komunitas nih, ya komunitas itu sebenarnya yang nge-reach ya. Karena gue kan termasuk ke dalam komunitas itu. Komunitas di Lampung nih kak? Wadahnya ya? Komunitas kopi itu. Gue masuk ke dalam situ, gue personal pun yang nge-reach nih orang-orang yang memang belum paham, misalkan belum paham manual brew segala macam gitu. Cuman kan kalau misalkan kita nge-reach cuman dianya ya nggak mau gitu ya, kita bisa apa gitu. Cuman ya udah deh, jangan deh, nanti pasar gue diambil lagi kan manual brewnya. Udah deh lu dagang itu aja bos gitu. Udah kita yang kayak gini aja udah lu gak usah belajar lah gitu. Nggak ada yang bawa bercanda. Canda kawan, canda men. Gitu sih. Untuk komunitas apa lagi ya, ada namanya event sedu-seru kadangan di itu agenda tuh kak? Agenda gitu. Cuman sekarang emang belum jalan lagi sih ya. Sedu-seru misalkan di Bundaran Gajah gitu, lo bayar seikhlasnya. Ini ntar diseduhin kopi kayak gitu. Itu ketika misalkan kayak dengan kita manual brewan gitu kak, apakah itu bisa mendongkrak petani-petani yang di lokalnya itu? Ya jelas lah, jelas. Ya kayak mana ya? Ya mau ngopi apapun sebenarnya ngedongkrak gitu kan. Cuman kan ya mungkin ada beberapa oknum gitu ya, mungkin request entah minta yang udahlah beans yang murah aja gitu kan. Mungkin kalau misalkan minta beans yang murah terus gitu kan. Terus kalau misalkan biji kopi bagus, petik merah segala macam bagus gitu kan, nggak kejual gitu kan. Nanti ya menurut gue ya berakibat bakal ntar petaninya udahlah petik hijau aja gitu. Toh demand kita gimana ya, customer kita juga mintanya yang defect segala macem. Nah itu sih palingnya kayak gitu berakibatnya. Terus kayak misalkan seharusnya petani kopi ya kita rangkul bareng-bareng gitu. Jangan minta harga murah segala macam, karena pasarnya memang nyari biji kopi udah sekilo misalkan gocap kayak gitu ya. Dari petaninya mau berapa bos? Iya benar gitu, itu dia harusnya kita support lah. Ada sih mungkin sekilo gocap campur ini kayu kerikil jadinya aspal. Nggak kepikiran sih gue sekilo gocap. Ntar masukin mesin grinder rusak kan, mesin grindernya kalau jelas. Grinder kayu itu ya. Biar aja tahu kalau minta murah kayak gitu. Sebenarnya beans lokal tuh bukan mahal ya kak ya, cuman ya mereka tahu proses, mereka tahu gimana caranya manen itu gimana sampai akhirnya itu di packaging itu, makanya mereka menghargai itu. Kayaknya sebaiknya kita itu ya support gitu ya, jangan ngeliat label harganya, kan ada tuh yang beans lokal harganya segini, kok segini, mending gue beli yang beans yang kayak gini aja untuk kebutuhan ini ya, jangan lihat dari situnya ya. Tapi ada loh kayak pemerintah ya ngopi tiap hari Jumat tau?
Oh iya. Tapi gua nggak tahu ya Pernah tuh pernah masih gue jalan dengar. apa enggak ya. Ini gimana? Masih jalan? Apa udah pindah hari Kamis apa ya? Gue mau, aduh, ya udah dah, gak usah diceritain Iya, lah. udah deh. Padahal itu momentum itu, Cis. Mau ngopi setiap hari Jumat. Itu kan Agenda. bisa menaikkan petani kopi. Beuh, dan roaster. itu. Sebenarnya segitu tujuannya. Gitu. Lo mau tau semua? I'm a winner. Gitu kan menaikkan flow customer lagi petani. Harus itu tiap Jumat. Nih Kak, harapan buat kopi-kopi di Lampung, buat para petani, dan buat sospesnya apa tuh? Harapannya Harapan Jaya. Iya. Itu nama ini harapan Nama jatuh. bus. Bus. Itu maksud gua. Namanya Laju Prima. Sama Prima Jasa. Biasa. apa ya harapannya? Arimbi. Harapannya apa ya? Untuk ini dulu deh, untuk kopi para coffee shop yang ada di Lampung. Pilihlah biji berkualitas. Iya. Biji apa nih? Bentar, Boy. Biji top. Iya. Oh. Kopi yang berkualitas. Oke. Kalau untuk para petaninya, Kak? Untuk para petani apa ya? Semangat Pak kerjanya. Jangan mau di diskon gitu loh. Jangan mau dikurangin harganya jauh gitu. Ntar lama-lama kualitas. Jangan mau dibodohi oleh pebisnis. Gitu kali ya. Iya. Itu. Bahasa ininya lah ya, maksud ya buat petani tuh ya mereka tuh garda terdepannya loh maksud gua. Iya. Kalau nggak ada mereka Iya, mau apa ngebrew apa kita, Bro? teh. Sabi sih teh. Terakhir buat sospes, Kak. Apa tuh? Harapannya buat sospes? Jangan limpahin gua lu. Dimohon untuk Bapak Ucus ayo. Jangan limpahin gua lu. Harapannya apa ya? Semoga bertahan di masa-masa yang sulit ini Siap. gitu. Amin, amin. Terus orang-orang di dalamnya semakin merangkul satu sama lain. Amin, amin, amin. Amin. Sebelumnya boleh tahu sospes di jalan apa, Kak? Di Jalan Mataram. Nomor berapa Kak Ucis? Nomor 30. Mantap. Bandar Lampung ya? Enggal, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Jadi buat teman-teman kalau mau nongkrong ada specialty-nya, ada kopi susunya, bisa langsung ke Social Space. Yoi. Thank you buat Kak Tiwi, buat Kak Ucis juga. Iya sama-sama. Thank you buat Kak Ucis. Host sambil sumber nih. Thank you buat Kak Tiwi. sama-sama. Dan datang buat Thank you teman-teman juga. jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share ke teman-temannya. Apa itu? Oh, membahasnya itu? Giveaway ada giveaway nggak nih? Apa saya? Hashtag Lampungan. Pokoknya jangan lupa buat teman-teman yang milenial juga, kita mewadahi kok untuk teman-teman yang ingin speak up, ingin sharing, ingin diskusi. Karena di Lampungan Podcast ada konten hashtag saatnya milenial bersuara. Bersuara. Mantap. Thank you. Jangan lupa ngopi di Sospes. Ayo habiskan uangmu sospek.